Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam secara offline. 我们将开始线上晚祷会， Kita dapat saling mendukung di dalam doa, bersama-sama menyembah Tuhan sekalipun kita berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此带祷，同心敬拜主。 Bersama kita bersat teduh di hadapan Tuhan. 这时候，我们来到主的面前，安静预备心。 Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 神的话如此说，约翰福音第1章12节，凡接待他的，就是信他名的人，他就是他们全并做神的儿女。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa yang senantiasa memelihara, mengasihi dan memberkati kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, kembali kami datang ke hadapan Engkau. Kami memohon Bapa urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami masih mengadakan persekutuan doa malam di rumah kami masing-masing. Kami percaya Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa masih terus boleh memberkati kami dan mengurapi kami. Terutama Bapa, kami memohon di dalam situasi kondisi pada saat ini, teruslah Engkau boleh menjamah seluruh tubuh kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kau terus boleh menyertai kami dalam setiap aktivitas pekerjaan usaha yang kami lakukan, dalam semua kegiatan kami Bapa. Engkau terus boleh melindungi kami dan menyertai kami. Engkau terus boleh mengasihi kami Bapa, sehingga di dalam setiap kehidupan kami, iman kami boleh bertumbuh dan kasih anugerah-Mu terus boleh berlimpah dan sukacita-Mu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin memulai ibadah persekutuan doa malam kami. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati kami semuanya. Engkau akan dapat menolong kami membuka hati dan pikiran kami Bapa, sehingga puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau boleh menyukakan Engkau. Dan biarlah renungan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, biarlah Tuhan Yesus Engkau boleh memberkati kami semuanya, dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami memohon Tuhan Yesus penyertaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Jesus Love You. 弟兄姐妹们，未进入感恩祷告之前，我们一同赞美神，耶稣爱你。 Yesus
求你，耶稣求你，在你生命中最大的盼望就是耶稣他能救你，救你脱离罪恶天使，带你进入光明国度。哦，耶稣爱你，他能救你，耶稣永远爱你。哦，耶稣爱你，他能救你，耶稣永远爱你。Saat ini kita akan memasuki doa ucapan syukur. Bersama kita bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah atas kita sepanjang minggu ini. 我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所赐福的丰盛恩典。 Kita berdoa lagi bersyukur untuk kesehatan bisnis, pekerjaan, dan studi yang Tuhan percayakan kepada kita. 感谢上帝所托付的安康、生意、职业和学业。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami datang ke hadapan Engkau. Pada malam hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati kami datang mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami datang bersyukur, berterima kasih untuk setiap penyertaan berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk bisnis, untuk pekerjaan, untuk studi dari semua anak cucu kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus boleh memberikan kepada mereka berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan Tuhan terus boleh mengasihi mereka dan menolong mereka. Bapa yang baik, Kami mau menyerahkan setiap doa kami dan harapan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 75 ayat yang kedua berkata, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. 诗篇75章第2节，神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都预说你奇妙的作为。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian jiwaku terbuka. 我们一同唱我的心向你侧入敞开的诗歌来敬拜神。亲爱主，我来到你的圣座前，
Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita mau berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, kembali kami datang di hadapan Engkau. Dengan segala kerendahan hati Bapa, kami sadar dalam setiap kehidupan kami, banyak sekali perbuatan kami, kelakuan kami yang sudah menyakiti hati Engkau Bapa, yang juga mungkin sudah menyakiti hati sesama kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, pada malam hari ini, di dalam kesempatan yang indah ini, kami memohon Bapa, biarlah Engkau boleh menjamah kami. Engkau boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Biarlah Engkau boleh mengasihi kami kembali Bapa. Engkau boleh menguduskan kami lagi Bapa, menyucikan kami Bapa, mengangkat semua perbuatan-perbuatan dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah Bapa, Kau kembali boleh mengasihi kami, memberkati dan mengurapi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah pengharapan kami, permohonan kami Bapa di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janji firman Tuhan bagi kita yang mengaku dosa. 上帝话语对那些肯认罪的人说： Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 罗马书第5章第8节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。 Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. 这时候我们分享神的话语。 Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan Engkau. Kami bersyukur Bapa untuk pemeliharaan Engkau bagi kami hingga pada saat ini. Pada saat ini Bapa, kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kau boleh memberkati kami semuanya. Kau boleh urapi, Engkau sertai Bapa. Engkau tolong kami Bapa, sehingga kami boleh semakin dikuatkan oleh firman-Mu ini Bapa. Di dalam situasi kondisi pada saat ini, kami boleh terus percaya dan bersandar kepada Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang baik, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan dari tempat ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau boleh pakai dengan luar biasa, dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing, Engkau juga boleh sertai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita pada malam hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kita boleh lihat masing-masing ya pada Alkitab kita. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada malam hari ini ujian iman.
Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, bukanlah pekerjaan yang ringan. Butuh ketekunan dan iman yang harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jika tidak, kita akan mudah mengalami yang namanya kekecewaan dan kepahitan saat kita menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan kita. Tentunya kita pun tahu bahwa selama hidup kita dalam dunia ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Bapak Ibu terkasih, dalam pembacaan Nats ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sedang menyingkir ke daerah Tirus. Dan dia sempat bersoal jawab dengan beberapa orang ahli Taurat dikatakan. Dalam pembacaan Nats tersebut, kita melihat lagi dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 30, Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau diketahui keberadaannya oleh orang lain. Namun kedatangan Tuhan Yesus ini tidak bisa dirahasiakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi, ia selalu menjadi fokus perhatian dari banyak orang. Kedatangan Tuhan Yesus itu diketahui oleh seorang perempuan Kanaan yang mempunyai anak yang sedang kerasukan setan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat si ibu ini mengetahui keberadaan Tuhan Yesus, kisah ini sangat menarik. Mengingat perempuan ini adalah seorang Kanaan ataupun dikatakan golongan kafir yang bagi orang Yahudi tidak layak untuk bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Dan apa yang diinginkannya akhirnya tercapai. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita mau belajar dari seorang wanita Kanaan yang anaknya sedang kerasukan setan. Ibu ini berhasil mengetuk pintu hati Tuhan Yesus dan beroleh belas kasihan Tuhan Yesus sehingga anaknya ini dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjangkau Tuhan Yesus, ibu ini harus menghadapi banyak tantangan yang sangat berat. Namun semuanya itu tidak membuatnya putus asa dan menyerah begitu saja. Ibu ini terus datang kepada Tuhan Yesus, terus berseru, dikatakan dalam ayat yang ke-22, "Kasihanilah aku, Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita sekali hidupnya." Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu melihat kejadian ini sangat terganggu pastinya dengan teriakan-teriakan wanita itu dan mereka berniat untuk mengusirnya. Sebenarnya wanita Kanaan ini punya alasan untuk kecewa, untuk mungkin segera mundur, apalagi mendengar perkataan Tuhan Yesus kepadanya. Tetapi ibu ini tidak peduli, imannya tidak menjadi lemah sama sekali. Tidak terpengaruh oleh keadaan, situasi pada saat itu. Dia tetap percaya bahwa dengan iman bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan karena ketekunannya, ibu ini akhirnya memperoleh jawaban. Dalam ayat yang ke-28 kita lihat, "Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga dikatakan anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang dalam ujian iman kita harus lalui untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari kisah ini kita dapat melihat ada beberapa ujian iman yang dilalui oleh perempuan Kanaan yang juga sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika Tuhan seolah-olah terdiam. Dalam ayat yang ke-23, kita selalu menganggap ketika Tuhan seolah-olah diam saja dengan apa yang sudah kita alami. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seorang yang sangat kita harapkan, mampu menolong kita. Perempuan ini datang kepada Yesus dengan harapan yang besar. Dan
dapat dan segera mendapat pertolongan. Itulah harapan daripada perempuan Kanaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa kita perhatikan bahwa pada saat dia mengalami itu, pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berharap dia mendapatkan pertolongan. Dan sama sekali itu tidak terjadi pada dia. Dan dia tidak memperoleh jawaban itu. Tetapi sikap perempuan ini sangat mengagumkan dengan apa yang dia alami, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia tidak mundur sedikit pun. Dia tidak menyerah sedikit pun. Dan dia tetap memiliki satu sikap yang terus bisa kita teladani. Sikap yang luar biasa yang harus kita teladani, yang kita belajar pada malam hari ini bersama-sama. Dan kita mau melihat apa sikap dari perempuan ini. Dan dia terus berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus seolah-olah tidak berbicara apa-apa. Tidak mendengar sama sekali seruan kita dalam kesesakan kita. Seolah-olah Tuhan tidak mau menolong kita. Jangan sekali-sekali kita menyerah. Jangan sekali-sekali kita gampang menyerah. Teruslah berseru kepada Tuhan di dalam keterdiaman Tuhan. Tuhan sedang memproses ketekunan daripada kita. Dan Tuhan Yesus terus memproses pengharapan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengajar kita untuk terus memandang dan untuk terus berharap kepada Dia. Melalui proses diam, kualitas iman kita akan terus diperbaiki dan sedang diperbaiki. Bapak Ibu terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita merasa Tuhan seolah-olah menolak kita dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ketika Tuhan tidak memberi jawaban, respon murid-muridnya berusaha mengusir perempuan Kanaan ini. Tetapi perempuan Kanaan ini tetap berharap, tetap berseru. Dan dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaan. Dia terus berada di tempat itu. Akan tetapi ujian iman selanjutnya harus dia lalui. Dan perempuan Kanaan ini melaluinya dengan ketegaran imannya. Dan kali ini Tuhan Yesus membuka suara. Namun bukan suara pernyataan yang diharapkan oleh perempuan Kanaan ini. Karena kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus itu bernada penolakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tidak diutus untuk orang-orang di luar Israel. Suatu penantian dan pengharapan yang lagi-lagi menyakitkan perempuan Kanaan ini. Kembali perempuan Kanaan ini memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak mundur juga dengan perkataan Tuhan Yesus itu. Dia tidak putus asa. Sebaliknya dia malah semakin mendekat menyembah Tuhan Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya dengan pengharapan yang lebih besar lagi. Terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberikan pertolongan sama sekali ketika kita dalam tekanan. Kita juga mengalami hal seperti itu. Pada saat kita mengalami hal yang seperti itu, kita merasa Tuhan tidak menolong kita. Kita merasa kok sepertinya Tuhan begitu gampang menolak kita. Terkadang kita langsung memalingkan wajah kita dan kita langsung menyerah. Terkadang dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak menyerah dan dia tidak berpaling kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia terus berseru kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Dan terkadang ketika kita merasa ditolak Bapak Ibu Saudara-saudari, sepertinya Tuhan memalingkan wajah dan tidak memberikan pertolongan sama sekali kepada kita. Kita sedang dalam tekanan, kita langsung kecewa, kita langsung sedih. Namun keadaan seperti itu seolah-olah kita merasa Tuhan menolak kita. Dan semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya tidak ada harapan. Dan sepertinya kita seolah-olah berdiam diri, bertanya, kenapa Tuhan seperti itu? Dan kita semakin tertekan di dalam masalah kita, sepertinya jalan ditutup bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan
pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti apapun Tuhan sedang menguji kesabaran kita. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil yang sangat indah pada saat kita benar-benar terus berserah dan menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amsal 16 ayat yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oleh karena itu, kita harus tetap bersabar di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ketiga adalah ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan kita. Dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-27 bisa kita lihat ujian iman yang ketiga ini dilalui oleh perempuan Kanaan ini, direndahkan dan dipermalukan. Ketika perempuan ini semakin mendekat kepada Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan Yesus, apa jawaban daripada Tuhan Yesus? Bahwa dikatakan Tuhan Yesus tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita kaget melihat ataupun mendengar ataupun membaca perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Dicap sebagai anjing tentu sangat menyakitkan. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin itu adalah perkataan yang kasar bagi kita. Akan tetapi perempuan ini tetap bertahan dan tidak sedikit pun menyerah. Dia kembali membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia katakan memang benar bahwa anjing itu memakan remah-remah dari bawah meja tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, luar biasa iman daripada perempuan Kanaan ini. Sehingga Tuhan Yesus memberi pujian dan imannya yang besar itulah yang akhirnya memberikan kesembuhan bagi anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudari, seketika itu juga dikatakan dalam ayat 28 tadi, anak itu segera sembuh. Iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sering sekali sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi di mana kita merasa dipermalukan dan sangat direndahkan. Akhirnya kita merasa putus asa, kecewa, sedih, tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan mudah berputus asa dan jangan mudah kehilangan harapan. Tuhan Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Sebaliknya, Dia sedang menguji ketabahan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan akan memberikan apa yang kita minta jika kita setia kepadanya. Dan dalam kesunyian terkadang merupakan sinyal bahwa Ia sedang membawa kita kepada pengenalan yang lebih dan mengagumkan Dia. Sabar dan pujilah Dia, karena Dia sedang menuntun kita kepada rencananya yang lebih besar. Jawaban akan kita terima pada waktu yang tepat, karena Tuhan tidak mengenal kata terlambat. Dan Dia akan senantiasa dengan tangannya yang cukup panjang akan selalu menopang kita, mengangkat kita, dan Dia akan selalu mengasihi kita dengan meringankan setiap beban hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam situasi kondisi pandemik COVID-19 yang masih belum reda bagi kita, masih ada saja terjadi di mana-mana dan masih belum total pulih, membuat iman kita mungkin agak goyah. Membuat mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan di hari Minggu, kita terus dikuatkan bahwa Tuhan mengizinkan itu, ya Tuhan juga akan memelihara kita. Tuhan terus akan mengasihi kita, asalkan kita jangan lupa tetap bersandar dan iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Dan dalam firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita terus diuji iman kita di dalam kesetiaan, kesabaran, ketabahan kita. Sehingga dalam setiap kehidupan kita, kita harus melalui begitu banyak hal
Terkadang kita bertanya, kenapa semuanya harus terjadi? Ya memang itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin pengharapan kita luar biasa di dalam Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi, tidak ada yang bisa menolong kita selain Tuhan Yesus yang bisa menolong setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan terus memberkati kita, menopang kita, dan mengasihi kita dalam keadaan kita yang apapun juga kita alami. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Mari iman kita terus kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan terus menopang kita. Dan Tuhan Yesus terus akan mengasihi kita. Tidak ada kata terlambat di dalam kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan terus mengasihi kita. Biarlah kita semakin kuat di dalam iman percaya kita. Kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini. Dan kita mau terus kuat bersama dengan Tuhan Yesus dalam ujian-ujian iman yang kita lalui. Dan kita akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang bersyukur dan berterima kasih di hadapan Engkau. Untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau terus yang boleh menopang kehidupan kami, mengasihi kami, menyertai kami, memimpin kami. Dalam setiap pergumulan persoalan hidup kami, Engkau terus yang boleh menolong kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami datang berserah, kami datang memohon Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau terus yang boleh meringankan setiap beban hidup mereka dan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian, memperkenankan hati Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，合神心意，然后我们同心为己见向祷告，是向己代祷。Kepada Tuhan menolong kita untuk tetap giat dalam Tuhan, untuk menggunakan setiap waktu kita dalam kehidupan kita. Gunakan tiap waktu. Mari kita katakan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doa. Pasal
Saat ini kita mau berdoa buat Indonesia. 特别为印尼国家祷告。 Berdoa untuk pemerintah, presiden, para menteri, kepala daerah dapat membangun Indonesia semakin maju. 为总统、各部长、各区长能祷告，为政府能把印尼建设得更先进。 Ekonomi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. 经济越来越好，人们的福利会更加好。 Berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. 为疫情防控措施祷告， Tim medis, obat-obatan tersedia, dan pelayanan tim medis yang ada di pelosok daerah dapat melayani dengan baik. 也为医疗团队、药品匹配和在偏远地区医疗队的服务祷告。 Kita berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. 我们为全印尼正在进行的新冠疫苗接种祷告， Semuanya dapat berjalan dengan lancar. 但愿一起能顺利地进行， Pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. 以及新冠肺炎能立即得到解决。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang bersyukur dan berterima kasih Bapa yang mengasihi kami. Pada saat ini Bapa, kami ingat akan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa pada malam hari ini terkhusus untuk pemerintah, presiden, para menteri, kepala daerah dapat membangun Indonesia semakin maju. Kami juga mau berdoa supaya ekonomi di tengah-tengah bangsa kami semakin baik dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. Kami juga mau berdoa Bapa untuk penanganan COVID-19 ini oleh pemerintah kami. Biarlah Tuhan Kau boleh memberkati segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami sehingga Bapa semuanya dapat berjalan dengan baik. Obat-obatan yang diperlukan dapat tersedia, pelayanan tim medis yang ada di seluruh pelosok daerah dapat melayani dengan baik Bapa. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus kiranya dapat berjalan dengan lancar sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi. Kami mau menyerahkan Bapa sekali lagi bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang boleh memberkati, mengasihi dan memimpin setiap pemimpin bangsa kami keseluruhannya. Dan sampai kami masyarakat Indonesia yang hidup tengah-tengah bangsa ini, kami boleh hidup di dalam sukacita dan damai daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk gereja kita. 围着本堂代祷， Bersama kita berdoa buat hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan setiap jemaat dalam gereja kita. 围着本堂的教会同工、这是干事和每位信徒的代祷。 Kita juga mau berdoa untuk pelayanan yang dilakukan secara daring. 为线上的服侍工作祷告， Untuk para pelayan dan jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing dapat mengikutinya dengan baik. 为每一个侍奉者和在家中参与崇拜的会友们祷告，让他们能预备好自己参加线上崇拜。 Tuhan memberkati juga pembangunan gereja kita yang sampai saat ini masih berlangsung supaya tetap berjalan sampai selesai pada waktunya. 愿神也看顾建堂的一切工作，让一切都能顺利进行，并按时完成。 Kita juga mau berdoa untuk panitia pembangunan, para pekerja, serta kebutuhan dana yang kita perlukan. Tuhan boleh memakai jemaat untuk terlibat dalam pemenuhan dana yang diperlukan. 为建堂委员、建筑工作人员及所需要的资金祷告，求主使用会友们来完成必要的资金。
Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang kembali ke hadapan Engkau Bapa dengan segala rasa syukur kami di hadapan Engkau. Pada saat ini Bapa, kami ingat akan gereja yang kami kasihi. Engkau terus boleh memberkati gereja kami ini. Engkau terus boleh mengasihi gereja kami ini. Engkau terus yang boleh menolong Bapa dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Berkati seluruh hamba Tuhan, majelis, para pelayan, aktivis. Biarlah kami boleh sama-sama bergandengan tangan Bapa untuk terus Bapa bisa melakukan setiap pelayanan yang Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau boleh memakai kami terus dengan luar biasa. Dan biarlah iman kami terus boleh bertumbuh di dalam Engkau Bapa. Dan kami boleh Engkau kasihi terus Bapa. Berkati juga untuk pelayanan daring yang masih kami lakukan hingga saat ini Bapa. Engkau boleh berkati, urapi, sertai, tolong Bapa. Sehingga pelayanan daring ini Bapa juga boleh Engkau berkati. Dan jemaat-jemaat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Kau juga boleh memberkati Bapa. Biarlah melalui ini semua iman mereka boleh dapat bertumbuh di dalam Engkau. Dan Engkau boleh terus boleh menjamah mereka dan mengasihi mereka dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga ingat akan pembangunan gereja kami. Kau boleh memberkati pembangunan gereja yang sampai saat ini boleh berjalan. Biarlah Engkau boleh menolong Bapa sehingga pembangunan gereja ini akan selesai pada waktunya. Kami juga mau berdoa untuk panitia pembangunan, para pekerja, dan serta kebutuhan dana yang kami butuhkan. Tuhan Yesus boleh memakai seluruh jemaat untuk dapat terlibat di dalam pemenuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan gereja ini. Kami datang berserah ke hadapan Engkau Bapa. Kami mau menyerahkan gereja kami ini ke dalam genggaman tangan Engkau. Engkau yang boleh memberkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk keluarga jemaat. 为为友们的家庭祷告。 Tuhan boleh memberikan kesehatan. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan serta memberkati pendidikan anak-anak mereka. 愿上帝赐予健康，赐福于他们的事业、工作，并儿女们的学业。 Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit. 我们也为病痛中的会友们祷告。 Tuhan memberkati pengobatan dan kesembuhan dari mereka. 愿神祝福他们的医疗和康复， Kita juga berdoa untuk keluarga yang merawat. 并照顾病人的家属。 Dan Tuhan juga mencukupkan kebutuhan dana yang diperlukan. 愿上帝预备所需要的基金。 Selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. 我们也为年老的弟兄姐妹们祷告。 Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, serta terus berpengharapan dan bertumbuh di dalam iman. 愿神给予健康、喜乐和盼望和灵命的与成长。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kembali kami datang di hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Kami memohon Bapa yang baik, Engkau boleh menjamah mereka pribadi lepas pribadi di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Engkau terus boleh memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Engkau boleh memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau terus boleh memberkati setiap pendidikan daripada anak-anak dan cucu-cucu kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus berkat Engkau berlimpah di dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga datang berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Biarlah Tuhan Kau juga boleh memberkati setiap pengobatan yang sudah dilakukan oleh mereka, setiap usaha mereka untuk mencapai kesembuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh menjamah memberkati semuanya itu, sehingga setiap usaha mereka tidak ada yang sia-sia. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, untuk dana yang diperlukan. Engkau semua mencukupkannya Bapa, dan Engkau boleh memberkati semuanya Bapa. Berkati juga Bapa yang baik untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Engkau berikan kesehatan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, sehingga mereka boleh terus bertumbuh di dalam iman mereka. Walaupun mereka sudah lanjut usia, mereka terus boleh bersukacita di dalam pemeliharaan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selanjutnya kita mau berdoa untuk PKMI Pematang Siantar dan AMI Parbina, yakni yayasan, guru, dosen, staf, dan pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. 为着先大卫理学校和阿米巴比那大船，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好地工作，以及被主重用来荣耀他。 Berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas supaya berjalan dengan baik. 为着学校正在筹备和设施有限面授课堂教学祷告，愿神带领一切都能顺利和进行。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Kami kembali datang ke hadapan Engkau Bapa. Kami datang memohon untuk setiap kasih dan anugerah-Mu serta penyertaan Engkau bagi PKMI Pematang Siantar dan AMIK Parbina. Biarlah Tuhan Yesus seluruh yayasan, guru, dosen, staf, pegawai dapat bekerja dengan baik serta dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Engkau terus boleh Bapa memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh para guru dan para pendidik di tengah-tengah dunia pendidikan dalam kondisi situasi saat ini Bapa. Kau boleh mengasihi mereka dan semua anak-anak murid kami. Engkau juga boleh berkati dan urapi Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk kota Pematang Siantar sehingga pemerintah kota dapat membawa kota ini semakin maju. 为先大事祷告，使市政府能领导城市更加进步。 Kita juga berdoa untuk masyarakat yang berbeda suku, bahasa, dan agama dapat hidup rukun dan saling menghargai. 在不同种族、语言和宗教的社会，可以和谐相处，相互尊重。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang baik, kami juga ingat akan kota Pematang Siantar di mana kami boleh berdiam. Kau boleh memberkati pemerintah di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini. Kau boleh memberikan kepada mereka hikmat, bijaksana, kepintaran untuk dapat memimpin kota Pematang Siantar ini semakin baik, semakin maju, sehingga masyarakat yang hidup di tengah-tengah kota Pematang Siantar yang berbeda suku, bahasa, agama, dapat hidup rukun dan saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati Bapa. Kau boleh memberkati setiap kami yang ada di tengah-tengah kota Pematang Siantar ini Bapa. Kami boleh menjadi berkat dan saksi Engkau yang hidup Bapa. Kami percayakan Bapa kota Pematang Siantar ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Untuk pemerintah kami Bapa, Engkau juga boleh berkati dan urapi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa malam ini. 今天的晚祷会就此结束。 Bersama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. 我们同声祷告，如同主耶稣教导我们的主祷文。 Mari kita berdoa. 我们在天上的父， 愿人都知你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Mari kita mengarahkan hati kita, kita menerima berkat daripada Allah. Yen wo chu Yesu chi tu te en hui, sang ti te che ai, sen ling te kan tong, chang yi ni men chong ren tong cai, chong jin se, cetau yong yen. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, doa malam kita selesai. Tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita semangat, tetap kita bertumbuh di dalam iman kita. Sampai kita bertemu lagi di persekutuan doa malam minggu depan. Shalom.